Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS. UN Eksekutif telah mengumumkan sebuah kebijakan penting terkait pekerja migran, mempertimbangkan semakin seriusnya kekurangan tenaga teknis kerah biru, mengadopsi kebijakan baru MOL, mengizinkan PMA yang memenuhi 3 persyaratan untuk memohon kualifikasi tenaga teknis, kemudian memohon izin menetap permanen setelah melanjutkan kerja sepanjang 5 tahun. Paling cepat kebijakan ini akan diberlakukan akhir April. Untuk mengatasi kekurangan tenaga teknis kerah biru di Taiwan, asalkan memenuhi 3 persyaratan, yakni sudah bekerja di Taiwan genap 6 tahun, memiliki keterampilan yang matang dan memenuhi kriteria upah tertentu, pekerja migran boleh memohon kualifikasi tenaga teknis migran tingkat menengah. 技术条件方面，必须要有符合以下的资格条件之一。如果在符合各部位所指定的证照范围，或者是由各部位规划出相关的训练课程时数达80小时以上，那另外各部位也会订定相关的实作认定的一个规范跟标准，其中达到1项就可以达到我们的技术要求。但是如果产业移工如果计算薪资达到3.5万以上，因为这样的一个薪资已经足以证明他的能力是受肯定，这个时候就不需要有一个技术条件。 Menurut perencanaan awal MOL, berbeda dari imigran, PMA yang meraih kualifikasi tenaga teknis tingkat menengah tetap membutuhkan perekrutan dari majikan untuk dapat bekerja di Taiwan. Tapi setelah bekerja genap 5 tahun, asalkan upah bulanan mencapai $50.500 Taiwan ke atas atau telah mendapatkan sertifikasi tenaga teknis profesional kelas B, akan bisa memohon izin menetap permanen. Ada 3 kakak beradik dari Indonesia yang sedang sekolah di Taiwan mengikuti ayah yang bekerja di sini. Tapi karena ayah melanggar hukum, mereka diminta meninggalkan Taiwan. Kakak sulung menulis surat pada Mendagri menyampaikan harapan bisa meneruskan studi di Taiwan. Ditjen Imigrasi NIA kemudian membuka sidang pemeriksaan, memutuskan mengizinkan ketiganya untuk terus menetap di Taiwan. Melangkah keluar dari NIA, senyuman lega menghiasi wajah ibu dan 3 putrinya. Dengan sikap rendah hati, membiarkan pengacaranya berkomentar. 我想目前暂时性的，我们应该可以说就是可以非常感谢审查会去尊重这3位未成年子女在国内已经完全融入台湾社会的这样一个处境。 Karena izin menetap permanen ayahnya dicabut, 3 kakak beradik dari Indonesia ini diminta meninggalkan Taiwan sebelum 9 Maret. Kakak sulung yang sekolah di SMA Chongshan menulis surat kepada Mendagri menerangkan harapan untuk bisa meneruskan studi di Taiwan. NIA kemudian membuka sidang pemeriksaan dan tanggal 16 memutuskan mengizinkan ketiga kakak beradik untuk terus menetap di Taiwan. 那这个案件陈家3姐妹决议的结果是 不予强制驱逐出国。 Izin menetap permanen ayah 3 kakak beradik ini dicabut karena pelanggaran UU Perbankan 2 tahun lalu sehingga divonis 3 tahun masa percobaan oleh pengadilan. Ibu mereka sekarang telah mendapatkan izin kerja dan mereka pun diizinkan untuk mengikuti ibu terus tinggal di Taiwan. Sejak terekspos pada Mei tahun lalu, berita pemerkosaan 13 santriwati oleh seorang guru pesantren di Bandung yang menghamilkan 8 darinya telah memicu perhatian besar dari masyarakat. Selasa lalu, pihak pengadilan menjatuhkan vonis penjara seumur hidup bagi terdakwa pelakunya, Heri Wirawan. Membelakangi kamera saat memasuki pengadilan, dialah Heri Wirawan, guru berusia 36 tahun di sebuah pesantren yang dibukanya sendiri di Bandung, yakni tersangka pemerkosa 13 santriwati hingga 8 darinya hamil dan total melahirkan 9 anak sejak 2016. Kebejatan Heri hanya terekspos pada Mei tahun lalu ketika salah satu korban hamil pulang kampung. Menyatakan terdakwa Heri Wirawan alias Heri BBD tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. Pengadilan Negeri Bandung Selasa lalu menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup untuk Heri dan mengurangi jumlah restitusi bagi setiap korban. Pihak kejaksaan yang awalnya menuntut hukuman mati dan kebiri kimia untuk Heri masih berkesempatan mengajukan banding. Pemirsa, sekian Warta Berita dari PTS. Jumpa lagi pekan depan.